Kita ke berita selanjutnya, Saudara. Tim SAR gabungan masih mencari 2 orang korban ledakan pipa gas yang diduga bocor di perumahan Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya petugas menemukan 1 korban meninggal dunia di antara reruntuhan bangunan. Inilah visual udara proses evakuasi korban reruntuhan bangunan akibat ledakan gas di perumahan Grand Polonia, Medan. Tim SAR gabungan menemukan 1 korban meninggal dunia yang tertimbun di reruntuhan bangunan. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi. Tim SAR gabungan masih terus mencari 2 korban lain yang diduga masih tertimbun material bangunan. Detik-detik ledakan akibat pipa gas yang diduga bocor di perumahan Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara terekam kamera pemantau. Dari CCTV yang dipasang di bagian depan rumah berlantai 3 ini, terlihat atap bagian depan rumah hancur akibat ledakan. Petugas pun langsung melakukan evakuasi rumah yang rusak menggunakan alat berat. 1 orang meninggal akibat ledakan ini, sementara 2 orang lainnya masih dicari. Melalui keterangan tertulis, Perusahaan Gas Negara atau PGN Medan menyatakan prioritas utama PGN saat ini adalah mengamankan lokasi dengan menurunkan tim teknis dan tanggap darurat untuk menutup penyaluran gas dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi jaringan pipa gas untuk memastikan keselamatan masyarakat di sekitar area kejadian. Namun demikian, penyebab pasti dari insiden tersebut tetap akan menunggu hasil investigasi resmi dari aparat berwenang. Kemegahan rumah mewah berlantai 3 di Kompleks Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara kini berganti menjadi pemandangan yang memilukan. Senin sore, ledakan besar menghancurkan 1 bangunan rumah mewah hingga mengalami rusak berat. Dinding-dinding kokoh seketika ambruk dan luluh lantak hanya dalam hitungan detik. Penghuni rumah menjadi korban ledakan. 1 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 4 orang selamat, sementara 2 lainnya belum ditemukan. Berdasarkan investigasi awal, Polrestabes Medan menyatakan sumber ledakan diduga kuat berasal dari kebocoran pipa gas tanam atau jaringan gas bawah tanah di area rumah tersebut. Hasil investigasi awal, adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang terdeteksi di situ. Namun demikian, ini dugaan baru investigasi awal. Selain mengerahkan alat berat, setidaknya ada 400 personel diterjunkan tim SAR gabungan untuk mencari 2 korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Kepala Basarnas kelas A Medan, Heri Marantika bilang, proses evakuasi terkendala akses yang sempit, serta material bangunan yang labil sehingga menyulitkan tim SAR yang bertugas. Ini kita fokus di lantai kedua. Indikasi memang masih ada 2 korban lagi yang sedang kita upayakan untuk kita evakuasi. Akses menuju lantai 2 itu sangat sempit. Itu yang pertama. Yang kedua, material-material bangunan runtuh ini mengalami labilitas. Rekaman CCTV rumah memperlihatkan dahsyatnya ledakan yang menghancurkan bangunan dan merusak sejumlah kendaraan. Tidak hanya menghancurkan rumah yang menjadi pusat ledakan, reruntuhan bangunan juga merusak sejumlah rumah di sisi kiri, kanan, dan depan lokasi. Hingga kini belum ada pihak yang secara resmi dinyatakan bertanggung jawab secara hukum dalam peristiwa ledakan yang memakan korban jiwa. Polisi masih melakukan proses investigasi terkait penyebab pasti ledakan yang diduga berasal dari gas tanam.
Tim Liputan, Kompas TV. Sebuah ledakan besar hancurkan satu unit rumah mewah 3 lantai di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan. Investigasi awal kepolisian menduga kuat insiden dipicu kebocoran pipa gas tanam bawah tanah. Lalu sejauh mana proses pencarian 2 korban yang masih tertimbun dan siapa yang bertanggung jawab penuh atas insiden ini? Kita tanyakan dengan Kombes Jen Calvin Simanjuntak, Kapolrestabes Medan. Pak Calvin, selamat petang. Pak Calvin bisa mendengar suara saya, Pak? Dengar suaranya bagus. Baik. Pak Calvin, sebelumnya dikonfirmasi 1 korban meninggal dunia dan 2 orang ataupun 2 korban masih dalam proses evakuasi. Sudahkah evakuasi ini berhasil, Pak? Baik, yang pertama, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan turut berbelasungkawa terlebih dahulu atas kejadian di rumah kompleks Grand Polonia. Sampai dengan 02.00 kurang lebih subuh tadi, masih tersisa 2 korban yang dalam proses evakuasi di lokasi di belakang. Namun barusan sekitar 15.45 dari 2 korban yang proses evakuasi, puji Tuhan, tim gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 1 korban lagi. Sampai saat ini, tadi data saya belum tahu apakah itu ART atau babysitter. Tetapi tadi sudah terkonfirmasi di rumah sakit bahwa itu adalah ART. Oke. Saat ini, silakan, Pak. Kami masih memproses evakuasi 1 korban lagi. Ya. Sangat menguntungkan pada saat tadi siang, kolom baja yang ada di depan rumah tersebut yang menimpa dari lantai 3 ke lantai 2, itu memang yang sedikit mempersulit tim gabungan untuk masuk dan mengevakuasi. Tetapi itu sudah berhasil kita lepas dan tim sudah berhasil naik ke atas sehingga 1 korban sudah kita temukan barusan. Oke. Mohon doanya untuk 1 korban lainnya. Ya, 1 korban dari total 2 korban ini sudah berhasil dievakuasi. Artinya untuk korban yang tewas, Pak, totalnya berapa? Baik, saya mengupdate untuk keseluruhan korban terdampak dari ledakan yang diduga dari bocornya gas, ada 6. Kalau kemarin dari 6 ini, 1 korban berhasil kita evakuasi dari lantai 3 dan sampai ke bawah itu selamat. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, selamat. Itu merupakan orang tua dari pemilik rumah. Kemudian yang kedua adalah anak balita yang merupakan anak dari pemilik rumah, saat ini masih dirawat di salah satu rumah sakit. Kemudian yang ketiga, ada masyarakat di luar dari kelompok yang pemilik rumah, itu adalah pengantar dari pemesanan secara online. Itu sudah dirawat di salah satu rumah sakit dan tiganya kemarin jam 2 dengan segala kerendahan hati kami menemukan evakuasi salah satu korban. Artinya untuk total tewas ini ada 2 orang, betul, Pak? Betul, ada 2 yang sampai saat ini terdatakan untuk meninggal dunia. Bahwa dari investigasi awal yang kemudian dilakukan oleh polisi ada dugaan kebocoran gas tanam yang ada di lokasi tersebut. Apakah bisa dikatakan ada unsur kelalaian, Pak, dalam mungkin pemasangan ataupun operasional dari pipa gas ini? Sampai dengan saya berbicara saat ini, kami menyampaikan hasil investigasi awal terlebih dahulu, Mas Depo, bahwa hasil investigasi awal yang dilakukan oleh tim Lapor pada saat pasca kejadian sekitar 15.30 kemarin sore, itu dugaan awal dari mengecek seputaran dan menanyakan saksi-saksi yang ada dan melihat hasil CCTV, dugaan untuk potensial adanya kebocoran dari pipa gas. Namun demikian, barusan saya berdiskusi dengan teman-teman PGN yang setelah ini, setelah evakuasi 1 korban lain,
kami akan investigasi bersama untuk melihat olah TKP terkait dengan hal yang saya sampaikan tadi. Oke, karena ada perbedaan ya Pak ya? Tidak disampaikan. Karena ada perbedaan dari pihak PGN menyebut tidak ada kebocoran gas di TKP. Apakah artinya ini juga pihak PGN selain nanti akan melakukan investigasi bersama, mungkin sudah diperiksa oleh polisi? Tadi kita sudah diskusi bahwa nanti kami akan lakukan investigasi bersama. Mohon waktunya. Tadi kita sudah diskusi beberapa waktu sebelum ini. Oke, secara total sudah berapa orang Pak yang diperiksa? Apakah termasuk juga pihak yang menginstalasi dari pipa gas tanam ini? Satu hal yang perlu saya sampaikan saat ini adalah misi kemanusiaan yang kami lakukan di dalam operasi bersama ini, tim bersama, untuk menyelamatkan korban terlebih dahulu, Mas, dengan mohon maaf. Sekalian bus kami berjalan dalam hal interogasi masyarakat sekitar terkait dengan yang melihat, mendengar, dan mengamati secara langsung. Mohon waktunya, nanti kami akan menjelaskan selanjutnya untuk hasil investigasinya. Baik, evakuasi korban menjadi hal yang utama dan tentu investigasi juga masih akan terus dilakukan oleh polisi. Terima kasih Kombes Jen Calvin Simanjuntak, Kapolrestabes Medan telah bergabung di Kompas Petang. Informasi usai jeda, saudara atlet golf putri Jaslyn Wijaya diduga menjadi korban penculikan di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Polisi tetap menyelidiki kasus ini meski teman korban sudah mencabut laporan.